بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد الحمد لله في هذا المساء المبارك Alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini nastati'u an naltaqiya marratan ukhra, kita bisa bertemu kembali dan nastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha, yaitu untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Amin. Baik. Kalau mungkin di awal-awal seperti ini saya menyampaikan bahasa Arab seperti itu, setelahnya akan saya sebutkan terjemahnya seperti itu, ya. Tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa Arab beberapa kata dengan bahasa Arab supaya familiar, supaya terbiasa mendengar bahasa Arab dan memahaminya. Karena namanya setiap maharat dalam bahasa, setiap kemampuan dalam bahasa kan yang sudah kita pelajari mungkin disampaikan oleh Ustaz Syafiq kemarin, maharat itu ada atau unsur bahasa itu ada 4. Setiap bahasa demikian. Ada kalau dalam bahasa Arab istilahnya ada al-qiraah, al-kitabah. Al-qiraah itu writing, ya kan Ibu ya? Kemampuan menulis. Lalu al-kitabah, al-qiraah itu reading. Kemudian kemampuan membaca. Kemudian al-kitabah itu writing, kemampuan menulis. Kemudian al-istima' atau fahmul masmu' itu listening, kemampuan memahami apa yang kita dengar. Kemudian yang terakhir adalah maharatul kalam atau speaking, kemampuan berbicara. Semuanya itu harus dilatih dan dibiasakan. Makanya dulu Ustaz kami rahimahullah, Ustaz Dihiyatul Masqad rahimahullah, beliau mengatakan innamal lughatu bil mumarasah. Innamal lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Jadi semakin sering kita membaca, maka membaca kita akan semakin lancar dan benar. Dan itu akan berefek pada kemampuan menulis kita. Cara menulisnya bagaimana. Dan semakin sering kita menulis, akan semakin bagus tulisan kita. Demikian juga dengan mendengar. Semakin sering kita mendengar, maka akan semakin mudah kita memahami percakapan dan pembicaraan bahasa Arab. Dan itu akan berefek pada kemampuan berbicara kita. Jadi semakin sering kita mendengar, kita menjadi tahu, faham ungkapan-ungkapan, dialek-dialek. Ya kan Ibu ya? Nah, dan kita bisa menirukannya. Jadi harus dengan pembiasaan. Insya Allah nanti semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi di program Kubaro ini nanti ada selain kelas seperti ini, selain kelas kita mempelajari kitab Durusul Lughah, di sana ada kaidah dan latihan. Di sana nanti ada waktu tambahan insya Allah bagi siapa yang menginginkan, bagi siapa yang mau saja. Itu tidak wajib. Nanti mungkin insya Allah di hari Ahad malam nanti akan bergantian. Nanti ada waktu tambahan untuk maharah latihan, maharatul istima' dan maharatul kalam.
kemampuan memahami apa yang kita dengar, dan kemampuan untuk berbicara. Di sana mungkin nanti kita selang-seling misalkan pekan ganjil kita gunakan untuk maharatul istima. Jadi nanti kita misalkan musyahadah, musyahadah itu nonton gitu ya. Musyahadah itu ya nonton mungkin penggalan video gitu, penggalan video yang di sana ada asalib, ada ungkapan-ungkapan, dan kita pelajari ungkapan-ungkapan, susunan kalimatnya, dan kita bisa kembangkan dan praktekkan. Dan mungkin di pekan yang genap mungkin insya Allah kita akan ada waktu tambahan untuk maharatul kalam, jadi speaking. Jadi di sana insya Allah kita akan mempelajari muhadatsah, percakapan, hiwar seperti itu. Di sana kita coba percakapan-percakapan dasar itu seperti apa yang sehari-hari bisa kita praktekkan. Dan kalau misalkan ibu-ibu juga mau bergabung dengan kelas tambahan yang lain, misalkan kelas tambahan yang untuk praktek belajar membaca, dan ini belajar membaca kitab, dan mungkin juga dimulai dari dasar, dari kitab-kitab yang tipis-tipis terlebih dahulu dan yang berharokat terlebih dahulu. Yang penting kita bisa mencoba untuk membaca dengan benar, lalu tahu masing-masing kata ini kedudukannya sebagai apa, dan kita bisa memahami dan menerjemahkannya dengan baik dan benar. Gambarannya seperti itu. Dan nanti juga sekalian kita belajar membaca kitab, juga tentu kita harapkan dari kitab-kitab yang kita pelajari kita bisa mengambil banyak ilmu. Ya, terutama nanti kalau yang dasar yang ringan-ringan dulu seperti adab. Adab itu ringan tapi setiap orang membutuhkannya dan wajib melaksanakannya. Dan juga insya Allah kita akan membahas fikih insya Allah. Tapi kalau fikih tidak langsung masuk ke kitab, karena fikih itu pembahasan yang tidak bisa tanpa melalui tahapan yang sesuai. Nanti bisa menimbulkan salah paham. Jadi nanti mungkin ada pengantar dulu kalau ilmu fikih. Pengantar ilmu fikih baru masuk ke kitab fikih. Gambarannya mungkin seperti itu. Ini tidak wajib, tapi bagi siapa yang mau saja. Begitu Ibu ya? طيب كنا تعلمنا في الدرس الماضي الدرس الثالث أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما معنى أليس كذلك؟ Halo? Halo? Iya, Ustaz. Ada orang? Ada. Semua. Alaysa kadzalik itu kalau dalam bahasa kita kata tanya negatif, yaitu bukankah demikian gitu ya. Kalau kita artikan mungkin seperti itu. Laisa kadzalik. Yang kita pelajari di bab 1 kemarin, artinya apakah ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Laisa itu artinya tidak atau bukan. Laisa ka itu seperti zalika. Zalika sudah kita pelajari kan Ibu ya? Ma makna zalika? Di bab 2 kemarin, oh? Halo, ada orang. Ada. Itu. Alaysa kadzalik, kalau kita terjemahkan artinya bukankah seperti itu atau bukankah demikian, gitu ya? Ini sekilas saja. Ini dalam ungkapan atau pertanyaan sehari-hari mungkin kita sering menemui seperti ini. Meskipun ini kaidahnya mungkin akan kita pelajari baru di semester 3, tapi kalau tidak dari awal tahu kok rasanya gimana gitu. Alaysa kadzalik, ini bukankah demikian gitu ya? Ini jawabannya bagaimana Ibu sekalian? Miki. Bagaimana? Ahlan wa sahlan, Mbak Siti Julfia. Oh, orang Sunda kan? Teteh. Bukan Mbak. Kalau Mbak orang Jawa. Baik, alaysa kadzalik, jawabannya bagaimana?
Halo. Wah, ini saya jangan-jangan ditinggal sendiri nih, Bu. Enggak usah, lagi bingung. Lagi Jawabannya bingung. apa? Ya kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ustaz. Alaisa kadzalik, ini jawabannya kalau di bab 1 kemarin kita membahas A, ya kan Ibu ya? Ahadza kitabun, jawabannya apa Ibu? Antara Kan Dan tolak. antara na'am atau la, ya kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Tapi kalau di sini kalau ini tidak. Kalau ini tidak seperti itu. Ini jawabannya antara bala, bukan la tapi bala. oh, Bala, tulisannya seperti ini, bukan lam yang pakai alif berdiri, tidak. Bala atau na'am. Bukan cakap. Kalau benar yang ditanyakan itu benar, misalkan saya tadi bertanya, darosna ad-darsa tsalits. Kita telah mempelajari bab 3. Alaisa kadzalik? Bukankah demikian? Kalau memang demikian, memang kita sudah mempelajari bab 3, maka jawabannya bala. Bala itu bukan la. Kalau la kan artinya tidak kan Ibu ya? Kalau bala, bala itu betul gitu ya. Bala, betul gitu. Gitu Ibu ya? Enggak, soalnya banyak yang enggak pelajaran. Kita kemarin sudah bab 3 kan Ibu ya? sudah. Kan Ah, tiga. Naam Ustadz. Tayyib. Kalau saya tanya alaisa kadzalik? Kalau iya jawabannya berarti bala gitu ya. Iya. Kalau na'am ini berarti laisa kadzalik. Na'am itu berarti na'am laisa kadzalik. Ya, tidak demikian. Berarti kita tidak atau belum mempelajari bab 3. Karena di sana istifhamnya manfi, ada laisa. Laisa tadi artinya apa, Om? Tidak, ya kan, Om? Iya. Bukankah demikian? Kalau na'am berarti maksudnya na'am laisa kadzalik. Iya, bukan demikian atau tidak demikian. Gitu ya, Bob ya? Enggak, ini percakapan, ini Ustaz ini balik ngajari percakapan. Kenapa, Om? Baik, nggak bingung ya, Bu ya? Kalau misalkan saya tanya seperti tadi. Darasna fil usbu'il madi ad-dars tsalits. Ini pekan yang lalu kita telah mempelajari bab 3. Alaisa kadzalik? Jawabannya bala. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Wadih? Jayyid. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, itu Nah. bukannya apa? Na'am. Bima'na apakah? Laisa. Laisa kan. Gini Ibu. Jadi terkadang itu kita menerjemahkan itu tidak selamanya bisa terjemah perkataan dan terjemah letterlek harfiah gitu. Ya kan Ibu ya? Baik. Kalau alaisa kadzalik, kalau kita terjemahkan satu persatu, a itu apakah? Laisa afan. Laisa itu bukan atau tidak. Kaf itu seperti dzalika itu. Apakah tidak seperti itu? Kalau dalam bahasa kita bukan demikian ya. Bukankah demikian ya kan Ibu ya? Iya. Bukankah demikian? Tidakkah seperti itu? Sama kan ya? Bukankah demikian? Tidakkah seperti itu? Sama. Enggak Begitu, mesti diterjemahin secara baku ya Ustaz ya? Itu bukan terjemahan baku namanya, itu terjemahan harfiah atau terjemahan letterlek. Kalau apakah tidak seperti itu terjemahan kata per kata ya kan Om ya? Iya. Tidak selamanya bahasa asing itu bisa diterjemahkan secara letterlek harfiah atau kata per kata seperti itu. Tidak selamanya bahasa asing seperti itu. Bahasa Inggris pun juga demikian. Iya, bahasa Inggris. Kalau ibu-ibu mungkin bisa lah membandingkan buku-buku terjemah, entah itu terjemah dari bahasa Inggris atau terjemah dari bahasa Arab. Kalau ibu-ibu membacanya ini agak gimana ya? Terkadang itu masing-masing buku terjemah itu kualitas terjemahannya juga berbeda-beda. Ada yang bagus terjemahannya, jadi kita seperti membaca buku bahasa Indonesia, tata bahasanya sudah bagus.
Tapi kalau misalkan terjemahannya kurang bagus, itu kita pastinya akan mikir lagi untuk mencerna lagi ini maksudnya bagaimana, karena kata bahasanya urutannya mungkin kata perkataannya itu kurang pas dengan bahasa kita. Ya kan Ibu ya? Memang, Ustaz. Jadi tidak selamanya bahasa asing itu bisa kita terjemahkan secara harfiah atau secara letterlek atau kata per kata seperti itu. Begitu ya, Bapak ya? Walih. Nanti akan kita coba menerjemahkan setiap kali ada hiwar, insya Allah kita akan mencoba menerjemahkan dan kita insya Allah lama kelamaan akan memahami. Menerjemahkan itu nggak bisa kata per kata. Jadi kita biasanya untuk menerjemahkan itu harus melihat satu rangkaian susunan kalimat terlebih dahulu. Baru kita terjemahkan sesuai dengan tata bahasa kita. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah ini sudah banyak yang mulai hadirah, sudah 8 yang hadirah, sudah bertambah berarti. Ini Bu Dani. Ahlan wa sahlan Bu Dani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Baik, la bas. Mada darasna fi darsi tsalits? Apa yang telah kita pelajari di bab 3 Ibu sekalian? Masih ingat ya, Bapak? Ya. Mada? Syamsiah huruf qamari. Makna. Al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Ya kan, Bapak? Al dan pengaruhnya dari segi penulisan dan dari segi makna. Kemudian al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Yang mudah. Saya tanya Ibu-ibu sekalian, apa pengaruh al dari segi penulisan? Ketika apa bedanya kata yang belum kita tambahkan al dan kata yang telah kita tambahkan al dari segi penulisan? Al itu pengaruhnya apa dari segi penulisan? Penulisan. Mada? Menghilangkan tanwin. Menghilangkan tanwin. Ahsantun. Nah, kemarin kita contohnya baitun. Itu tidak ada alnya. Baitun diakhiri tanwin. Ya kan Ibu ya? Tapi ketika kita tambahkan al jadi al baitu. Ya atau ya? Iya. Jadi al baitu. Tu bukan tun lagi. Jadi al baitu. Itu pengaruh al dari segi penulisan. Dari segi makna, apa pengaruh al dari segi makna Ibu sekalian? Barakallahu. Apa ya? Merubah dari nakiroh ke Jayid, merubah yang sebelumnya nakirah menjadi ma'rifah. Ahsantunna. Jadi sebelum ada al biasanya nakirah. Seperti baitun. Baitun ini nakirah. Ghairu muayyan, non spesifik. Ya kan Ibu ya? Sedangkan ketika kita tambahkan al, jadi al baitu ini ma'rifah atau muayyan atau spesifik. Gitu Ibu ya? Masih ada yang bingung tidak tentang bedanya nakirah ma'rifah kemarin Ibu? Halo? Kadang bingung, kadang enggak Ustaz. Kadang bingung, kadang enggak. Kalau pas bingung nanti istikharah dulu, Mas. Berarti mesti bingung itu artinya Ustaz. Gimana, Om? Jadi misalkan di-review sedikit. Baik. Kemarin kalau kita contohkan dalam susunan kalimat itu dalam perintah Iqra kitaban. Iqra kitaban, tidak ada alnya. Iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Yang satu tidak ada alnya, yang satu ada. Ya kan Ibu, Mbak? Iqra kitaban itu tidak ada alnya. Itu nakirah. Dan iqra al-kitaba itu ada alnya, itu ma'rifah. Bedanya apa? Afwan Ustaz. Naam. Sambil ditulis Ustaz, Afwan.
Yang iqra ini Om. Ya contohnya. Oh, baik. Abbas. Bismillah. Tulis di mana ya? Di atasnya boleh Ustaz. Nah, itu. Ini penanya kadang-kadang ya. Subhanallah. Iqra. Ditulis di kertas aja Ustaz. Nanti dilihatin kamera. Kalau kameranya kurang bagus gimana? Bagusin lagi Ustaz. Bismillah aja. Kayak judul film. Ku pinang dirimu dengan bismillah. Bismillah aja. Bismillah aja Ustaz. Iqra kitaban Gitu, Bang. dan iqra al-kitab. Baik. Yang di atas di sana tidak ada al-nya ya kan Ibu ya? So, Nah, Ustaz. ini nakiroh. Nakiroh. Sedangkan yang di bawah di sana ada al-nya. Ini ma'rifah. Bedanya apa? Dari segi makna maksudnya nakiroh ma'rifah itu apa? Kalau iqra kitaban, ini kalau kita yang penting baca kitab saja. Kitab apapun, buku apapun, entah itu buku pelajaran, entah itu buku ilmu syar'i, atau entah itu buku fikih, buku nahwu, buku bahasa, atau buku tafsir, atau majalah, atau apapun, yang penting buku. Berarti kita sudah melaksanakan perintah yang pertama ini. Iqra kitaban, karena bentuknya nakiroh. Gitu ya? Nakiroh itu non-spesifik, tidak tertentu. Iya. Gitu ya. Sedangkan yang kedua di sana iqra al-kitaba. Iqra al-kitaba. Bentuknya ma'rifah. Berarti di sini spesifik atau ma'rifah itu tadi. Spesifik atau ma'rifah. Berarti kita harus membaca kitab yang tertentu yang mungkin biasanya sedang dipelajari bersama atau sedang di hadapan kita, sama-sama kita ketahui. Gitu ya. Kalau misalkan saya mengatakan kepada ibu-ibu sekalian, iqra'na atau iftahna al-kitab. Berarti ya kitab yang sedang kita pelajari bersama. Gitu Ibu ya. Itu kalau pakai al. Tapi kalau iqra' kitaban atau iftah kitaban, nah itu terserah. Yang penting buka buku atau baca buku. Gitu Ibu ya. Buku apa-apa. Itu bedanya nakiroh dan ma'rifah. Gitu Ibu ya. Nah, sudah tidak bingung Ibu ya? Insya Allah. Jayid. Ya Allah Ustaz. Ustaz mau tanya. Yang penulisan Ustaz. Naam, Kef. Bagaimana? Tadi kan Iqra al-kitaban itu spesifik ya. Iqra al-kitab, yang ada al-nya itu yang ma'rifah, yang spesifik. Ya, yang ma'rifah itu spesifik, nah itu harus dikasih keterangan lanjutan nggak? Maksudnya bagaimana? Keterangan lanjutan bagaimana? Kan kitabannya spesifik. Jadi kitab apa gitu harus dikasih keterangan gitu nggak? Enggak. Jadi ma'rifah seperti ini, ma'rifah itu sebenarnya ma'rifah itu ada macam-macam, tidak hanya yang diawali al, tapi yang ditambahkan al ini termasuk jenis ma'rifah. Ma'rifah itu berarti sudah diketahui bersama-sama. Jadi tidak harus ditambah keterangan yang lain. Jadi seperti tadi konteks. Jadi melihat, jadi gini Om,
bahasa itu tidak selamanya selalu terpaku pada lafaz, tapi juga sangat terkait dengan konteks. Ya kan Ibu ya? Halo? Halo? Iya. Ada orang? Ya, Ustaz. Nah, Ibu kalau nggak ada suara Iya, itu saya Ustaz. khawatir, ditinggalkan repot. Jadi bahasa berarti itu tidak bingungnya lebih banyak, Ustaz. ya sallallahu murana jami'an. Fatahallahu alaikunna. Apa? Jadi bahasa itu tidak Tambah bingung lagi. selamanya bahasa itu tidak selamanya terpaku pada lafal, tapi juga sangat erat kaitannya dengan konteks. Ya kan Ibu ya? Misalkan iqra al-kitaba, ini pastinya sudah tahu bersama-sama. Sudah tahu bersama-sama kitab yang dimaksud itu kitab apa? Mungkin kitab yang sedang di hadapan kita bersama atau kitab yang sedang kita pelajari bersama. Berbeda halnya kalau misalkan kita mempelajari kitab yang banyak. Terus kita ingin menyebutkan yang spesifik, kitab yang spesifik, nanti pakai rangkaian idhofah yang belum kita pelajari. Rangkaian idhofah yang naam. Ya, ini boleh dikasih ilustrasi nggak dalam praktek itunya dalam apa dalam percakapan aplikasi percakapan sehari-hari. Mungkin memang belum nyampe ke sana. Tapi untuk gambaran, tadi ada kawan tadi yang menanyakan itu perlu disebutkan enggak misalnya kitabnya. Saya paham itu karena juga satu pertanyaan di benak saya. Kalau boleh dikasih contoh misalnya Ustadz buatkan satu percakapan gitu kan sehingga kita gitu kita paham yang dimaksud dengan ini apa spesifik dan non spesifik di dalam bahasa Arab ini kan termnya beda kan dengan kita bahasa Indonesia. Maksudnya contoh dibuatkan contoh dalam kalimat aja gitu walaupun mungkin kita belum belajar ke sejauh itu tapi penerapannya ini sebenarnya ini sebenarnya susunan kalimat juga dan kok contohnya tadi misalkan dalam kita di kelas kita sedang belajar sama-sama ya kan Ibu ya? Nah, kita sedang belajar bersama. Kalau saya mengatakan kepada ibu-ibu sekalian, iqra'na kitaban, itu terserah berarti. Yang penting baca buku kan gitu kan? Yes. Kalau saya bilang iqra'na al-kitab, itu ada alnya. Iqra'na al-kitab itu berarti buku yang sedang dipelajari. Buku yang sedang kita pelajari bersama. Jadi yang kita sudah pahami bersama, yang dimaksud kitab di sini apa dalam konteks kita? Gitu ya? Yes. Oke. Ustaz. Lanjut, Ustaz. Nanti insya Allah di beberapa hiwar juga ada contoh-contoh. Misalkan ada baitun, al-baitu gitu ya. Dalam susunan kalimat di hiwar insya Allah ada. Begitu Ibu ya? Jadi santai, jangan khawatir. Subhanallahu jami'an. Lanjut, Ustaz. Fatahallahu alaikunna. Itu maknanya apa? Fataha itu apa? Ma makna fataha? Miftah, ma makna miftah? Al-Fatihah itu artinya apa? Pembuka. Al-Fatihah itu pembuka. Kalau miftah apa? Kunci. Penutup. Tutup. Salah. Miftah itu kunci. Kunci itu alat buat apa? Penutup. Kunci alat buat penutup. Buka tutup, Ustaz. Buka tutup. Answer. Kunci itu miftah, dinamakan miftah itu dari akar katanya fataha itu tadi. Fataha itu maknanya membuka. Miftah itu dinamakan miftah karena sebagai alat untuk membuka. Ya. Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena permulaan Al-Quran, Al-Fatihah pembuka. Gitu. Nah, kalau fataha itu membuka. Fatahallahu alaikunna abwabal ilmi wal amal. Semoga Allah membukakan pintu ilmu dan amal untuk antuna sekalian. Gak ada yang bilang amin. Amin.
bilang kok. Ya, Oh. amin. Amin. Jayid. Gitu ya, Ibu ya. Insya Allah sudah tidak bingung ya. Ini perbedaan al dari segi penulisan dan dari segi makna. Insya Allah. Insyaallah Ustaz. Nastamir kemarin kita juga mempelajari al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Di sana kemarin ada 14 dari masing-masing, ya kan Ibu ya? 14 dan 14. Di sana huruf-huruf qamariyah itu kalau mengawali kata dan kata tersebut kita tambahkan al, maka lamnya terbaca jelas, ya kan Ibu ya? Izhar. Seperti al-qamaru, al-abu, al-babu, al-jamalu dan seterusnya, ya kan Ibu ya? Lamnya terbaca jelas, al seperti itu. Sedangkan al-huruf asy-syamsiyah, jika suatu kata ism diawali huruf syamsiyah dan kita tambahkan al, maka lamnya langsung idgham ke huruf syamsiyah tersebut. Misalnya di sini asy-syamsu, at-tajiru, ats-tsaubu, ad-diku, dan seterusnya. Ya kan Ibu ya? Insyaallah nggak bingung ya, mudah ya nih. Insyaallah. Mudah insyaallah. Baik. Kemarin kita sudah mulai masuk ke halaman berikutnya ini kan Ibu ya? Iya, Ustaz, ini semua apa Bagaimana, Ustaz? Ini kan Nah. semua di itu kan ada rekaman nih kan Ustaz deh. Saya semua ketinggalan banyak. Naam. Ini rekamannya saya belum share ya kemarin. Insya Allah nanti sekalian saya share untuk yang hari ini sekalian, gitu ya? Nah, Iya. Ustaz. Ya, saya minta maaf Ibu sekalian. Di sini di halaman ini kemarin kita membaca yang bagian atas yang ada di dalam kolom itu. Kita di sana memahami kemarin bahwasanya ini adalah contoh perbandingan antara yang sebelumnya tidak ada alnya dan setelah ditambahkan al. Ya kan Ibu ya? Di sana perbedaannya dari segi penulisan baitun al-baitu, baitun sana tanwin akhirannya. Sedangkan al-baitu setelah kita tambahkan al akhirannya bukan tanwin. Ini terkait dengan tanwin ya, bukan apakah dhammah, kasrah atau fathah, tapi tanwin. Gitu ya. Tanwin. Jadi bisa saja dhammah, bisa juga kasrah, bisa juga fathah. Begitu Ibu ya. Yang penting kalau ada al itu jadi tidak tanwin. Entah itu sebelumnya itu misalkan baitun, baitan, baitin, kalau ditambahkan al jadinya al-baitu, al-baita, al-baiti. Begitu Ibu ya? Nah. Jadi al itu hanya menghilangkan tanwin saja, bukan terkait apakah harokatnya berubah yang menjadi yang lain. Dan selain itu ini juga yang sebelumnya nakirah menjadi ma'rifah. Baik. Kita coba lanjutkan membacanya Ibu sekalian. Karirna ba'ni. Ana aqra'u wa antunna tukarirna. Saya baca, Ibu mengikuti. Karirna ba'ni. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksur. Marratan ukhra. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksur. Pakai kaf ya. Jangan sampai pakai qaf. Maqo, mak pakai desisan saja. Al-qalamu maksur. Ma makna al-qalamu maksurun? Pena itu patah. Pena itu patah. Jayid. Maksur itu patah atau pecah gitu ya. Maksur. Jayid. Kalau kita perhatikan di sana, ini yang kata yang pertama al-qalamu, ada alnya ya kan Ibu ya? Nah. Ada alnya, maka akhirannya bukan tanwin, al-qalamu. Bukan al-qalamun tapi al-qalamu. Sedangkan kata yang kedua di sana tidak ada alnya, maka diakhiri tanwin, maksurun. Ya kan Ibu ya? Dan di sana yang ada alnya itu ma'rifah, makanya kita bisa mengatakan pena itu patah ini karena pena yang sudah kita ketahui, gitu ya. Bukan sebuah pena yang patah, tapi pena itu patah gitu ya. Jadi pena yang kita ketahui. Kalau sebuah pena yang patah ini, sebuah pena yang patah, sebuah pena yang mana kan gitu ya. Iya sih. Baik, nastamir. Karirna ba'di. Al-babu maftuhun.
Al-babu Al-babu maftuhun. Tuhun. Marratan ukhra. Sekali lagi. Al-babu maftuhun. Al-babu ما معنى الباب مفتوح؟ pintu itu itu terbuka. جيد. Suara saya putus-putus tidak, Ibu? terbuka. Lah, Enggak. lah Ustaz. Enggak, ya. Jangan bilang yang enggak. طيب. الباب مفتوح ما معناه؟ Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Jayid, maftuh itu terbuka ya. Maftuh terbuka atau buka. Baik. Dari kata tadi sebenarnya akar katanya sama. Fataha itu tadi, Om. Fataha itu membuka. Kalau al-Fatihah itu pembuka, ya kan, Om ya? Lalu miftah itu kunci, ya itu alat untuk membuka. Kalau maftuh itu terbuka. Gitu ya, Bu ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Baik. Semoga pintu kita selalu terbuka untuk hidayah. Pintu hati kita. Baik, di sana al-babu maftuhun, kalau kita perhatikan al-babu ada al-nya, ya kan Ibu ya? Maka di sana huruf terakhirnya tidak tanwin, tapi hanya satu harokat dhammah saja. Al-babu, bukan al-babun, tapi al-babu. Sedangkan kata kedua maftuhun tidak ada al-nya, maka diakhiri tanwin. Jadi maftuhun. Insyaallah ini mudah ya. Dan kalau kita perhatikan di sana al-babu ini berarti ma'rifah. Makanya tadi kita bisa mengatakan pintu itu, yaitu pintu yang kita ketahui. Pintu yang kita ketahui bersama. Beda kalau misalkan babun maftuhun, sebuah pintu yang terbuka nih. Sebuah pintu yang terbuka ini pintu yang mana kan non spesifik ya kan Ibu ya? Nakirah. Kalau di sini al-babu ini ma'rifah. Nastamir. Karirna ba'di. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Baik. Jadi kita melafadzkan dan membaca itu kita usahakan seperti tulisannya. Jadi kalau panjang kita panjangkan, pendek kita pendekkan. Gitu ya, Bu ya. Nanti kalau kita menulis pun juga tidak bingung insyaallah. Marratan ukhra, kirirna ba'di. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Baik. Ma ma'na al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun? Nah, anak itu duduk dan guru itu berdiri. Seorang anak itu duduk sedangkan Pak Guru berdiri gitu ya. Nah, biasanya kalau di kelas gitu. Anak-anak duduk, ya, sedangkan Pak Gurunya berdiri. Saya dulu kalau ngajar offline itu gitu, nggak bisa duduk. Ngajar kalau duduk tuh rasanya gimana? Tapi kalau sekarang ngajar online duduk terus jadi. Ada bisa juga berdiri, Ustaz. Kalau berdiri nanti ditinggal-tinggal laptopnya ini. Baik. Di sana kalau kita perhatikan al-waladu dan al-mudarrisu, di sana diawali al ya kan Ibu ya? Maka huruf terakhirnya tidak tanwin, tapi satu dhammah saja. Al-waladu, al-mudarrisu. Tidak tanwin. Sedangkan jalisun dan waqifun ini tidak ada al-nya, maka diakhiri tanwin. Jalisun waqifun. Dan al-waladu dan al-mudarrisu tadi ma'rifah. Ma'rifah, bukan nakirah. Baik. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan? Di hadhihi shafah. Naam, tafadhali. Al itu bisa buat kata benda, kata apa namanya itu yang bernyawa, itu yang berakal atau yang tidak berakal juga berarti ya. Semuanya bisa ya Ustaz. Baik. Al itu adalah baik. Kita sudah pernah membahas pembagian kata di dalam bahasa Arab belum Ibu sekalian? Di pertemuan-pertemuan yang lalu belum ya? Pertama itu cuma yang berakal sama tidak berakal aja. Ya. Kata di dalam bahasa Arab itu secara umum dibagi menjadi 3 macam Ibu sekalian. Ada kata fi'lun,
Fi'lun itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan kata kerja. Meskipun ada perbedaan, secara detail itu ada perbedaan antara fi'lun dan kata kerja di dalam bahasa kita. Kalau fi'lun itu mirip seperti kata kerja di dalam bahasa Inggris. Dia terikat dengan waktu. Gitu ya. Jadi ada fi'lun madhi, kata kerja lampau atau past gitu ya. Dan ada fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu terikat dengan waktu. Begitu Ibu ya? Itu fi'lun. Jenis kata yang pertama apa Ibu? Fi'lun. Fi'lun pakai fa. Fi'lun tulisannya gimana? Fi'lun? Fi'lun tulisannya ya fi'lun ya. Fi'lun madi sama fi'lun apa tadi Ustaz? Enggak, kita belum membahas pembagian fi'lun. Kita masih ya, maksudnya tadi sekilas saya sampaikan kan ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari' gitu ya. Yang penting kita kenal lah ini ada kata fi'lun gitu ya. Fi'lun itu kata kerja, tapi dalam bahasa Arab terikat dengan waktu. Kalau nanti pembagiannya lagi nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Fi'lun. Kemudian yang kedua apa? Harfun nih Ibu sekalian. Kita yang ism kita akhirkan. Harfun. Harfun itu apa Ibu? Harfun itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, harfun itu ya huruf. Tapi huruf apa maksudnya? Enggak, bukan huruf-huruf yang misalkan ba saja, kemudian tak saja, bukan seperti itu. Huruf di sini maksudnya adalah kata bantu Ibu sekalian. Kalau dalam bahasa kita mungkin kita bisa terjemahkan kata bantu dalam bahasa kita. Kata bantu itu dia kalau berdiri sendiri tidak bisa difahami, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Kata bantu itu kalau dia berdiri sendiri tidak bisa difahami. Harfun itu juga demikian. Harfun itu juga demikian dalam bahasa Arab. Harfun itu ada macam-macam, nanti akan kita kenal sedikit demi sedikit insyaallah. Begitu Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Ustaz. Lalu ada jenis kata ketiga yaitu ismun. Ism itu apa Ibu sekalian? Kata benda. Isim kata benda. Biasanya kalau anak-anak ngafal pembagian ini gimana tuh? Mari kawan semua belajar tentang kata. Satu isim kata benda, dua fi'lun kata kerja, ketiga kata huruf. Dia tak punya makna kecuali jika dia bersambung dengan lainnya. Kata isem itu biasanya kebanyakan orang kita, atau buku-buku bahasa Indonesia, buku-buku pembelajaran bahasa Arab yang disertai dengan bahasa Indonesia itu kebanyakan menerjemahkan kata isem itu dengan istilah kata benda. Padahal ini sebenarnya terjemah yang amat sangat terlalu simpel. Karena isem itu sebenarnya itu cangkupannya lebih luas daripada kata benda di dalam bahasa kita. Karena isem itu sangat macam-macam sekali. Nah, kata benda itu termasuk isem. Tapi juga ada isem-isem yang lain. Misalkan ada ismul isyarah. Kemarin kita pelajari di bab pertama dan kedua, ya kan Ibu? Ada ismul isyarah. Kata tunjuk. Isem itu disebutnya isem. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Ismul isyarah atau kata tunjuk. Kalau dalam bahasa kita kata tunjuk bukan kata benda, ya kan Ibu? Ada juga. Lalu ada juga ism mausul. Ism mausul itu kata sambung. Kata sambung dalam bahasa kita bukan kata benda. Ya atau iya? Tapi kalau dalam bahasa Arab termasuk ism. Yang misalnya alladzi, allati dan seterusnya. Kemudian ada juga misalnya ism dhamir atau kata ganti. Kata ganti dalam bahasa kita kata ganti itu bukan kata benda. Ya atau iya? Tapi kalau dalam bahasa Arab termasuk ism. Ada lagi misalkan ismul adat atau bilangan. Bilangan dalam bahasa kita bukan kata benda, ya atau ya? Kalau dalam bahasa Arab termasuk ism. Jadi banyak, ada ismu sifat juga dan lain-lain. Naam.
kata ganti yang dimaksud itu seperti dia, mereka. Enam. Ya. Mm-mm. Ustaz. Nah, Hum. jadi huwa, huma, hum nanti akan kita pelajari di akhir semester ini insyaallah. Jadi kalau ism itu berarti apa? Sebenarnya ya itu tadi masalahnya kebanyakan sudah terlanjur banyak yang menerjemahkan ism itu sebagai kata benda. Tapi saya kurang setuju. Ism itu kalau saya biasanya menyampaikan ism itu kata yang bukan termasuk fi'lun dan bukan termasuk harfun. Maka itu nanti masuknya ke ism. Gitu Om ya? Iya, iya. Jadi bukan kata kerja, bukan juga kata bantu. Nah, maka itu nanti masuknya ke ism. Gitu ya, Bapak ya? Kata benda plus. Kata benda plus. Waduh, plus ini bisa multi tafsir nih. Hati Ustaz, plus. Tapi bisa difahami maksud saya, Bapak ya? Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Lagi. Al terkait dengan al ini tadi, Ibu sekalian. Al itu hanya bisa mengawali kata ism saja. Oh, iya. Al itu hanya bisa mengawali kata ism. Gitu ya, Bapak ya? Nggak mungkin mengawali kata fi'lun, nggak mungkin mengawali kata harfun. Gitu ya, Bapak ya? Paham deh? Meskipun tidak semua ism juga bisa diawali al. Meskipun tidak semua ism juga bisa diawali al. Seperti misalkan dhamir. Seperti ism isyarah kemarin. Ism isyarah hadza, hadhihi, dzalika. Itu kan tidak bisa diawali al kan, ya? Yes. Tapi al itu termasuk ciri-ciri kata ism. Jadi bisa diawali al itu termasuk ciri-ciri kata ism. Begitu ya, Bu ya? Misalkan nama orang atau ismul alam lah. Ya, nama orang termasuk di antara ismul alam itu nama orang. Nama orang juga tidak bisa ditambahkan al kecuali ada beberapa yang memang sejak awal ada al-nya. Al-Hasanu, Al-Husainu itu memang ada al-nya. Tapi yang tidak ada al misalkan Bejo itu Jono itu itu kan nggak ada al-nya, jadi nggak boleh ditambahkan al gitu ya, Bu ya? Yes. Marah Jono. Bagaimana? Nanti Jononya marah. Kalau abis ini almarhum Ustaz. Almarhum itu doa Om, bagus itu. Doa semoga dirahmati Allah. Lanjut Ustaz. Nastamir Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi kan Om ya? Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Di sana ada beberapa contoh susunan kalimat. Kita baca juga sama-sama Ibu sekalian. Jadirna ba'di. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Hati-hati. Wal qalamu, qalam itu pendek semua ya. Bukan wal qalamu. Ini ke bawah-bawah yang lain. Al-kitabu jadinya al-qalam juga al-qalamu, bukan gitu. Oh, ya. Kita coba ulangi sekali lagi Ibu. Karirna ba'di. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Kitab itu pulpen itu lama. Kitab itu jadid, baru. Sedangkan al-qalam, pena itu lama. Sudah lama. Sudah lama atau sudah usang gitu ya. Baik, di sini insyaallah Ibu nggak bingung ya. Ini kapan kalau ditambahkan al di sana jadinya tidak tanwin, al-kitabu, al-qalamu dan dia jadinya ma'rifah. Begitu Ibu ya? Insyaallah. Nastamir. Raqam 2, karirna ba'di. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Marratan ukhra. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun.
Al-himaru Naru shaghirun saghirun. wal والحصان hisanu كبير. kabirun. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Himar. Baru kuda Keledai itu Keledai itu kecil kecil mm-mm. dan dan kuda itu kuda itu besar. besar. جيد. افتح الله عليكم جميعا. نستمر. رقم 3. كررنا بعدي. الكرسي مكسور. Al-kursiyyu Kursi maksur. maksur. ما معنى الكرسي مكسور؟ Kursi itu Kursi patah. itu Patah. patah. Kursi itu patah. Mudah kan namanya? Al-kursiyu. Bukan kursiyun, tapi di sana ada alnya. Al-kursiyu. Tidak tanwin dan jadi ma'rifah. Jadi, thumma raqam 4. Jarirna ba'di. Al-mindilu wasikhun. Al-mindil Wasikhun. Wasikhun. wasik. مرة أخرى. المنديل وسخ. Al-mindil Wasikhun. Wasikhun. ما معنى المنديل وسخ؟ Sapu tangan Itu kotor. itu kotor. جيد. sapu tangan itu kotor. Wasik itu kotor. Mindil kemarin kita sampaikan Ibu ya, untuk mindil itu bisa Bacanya, bermakna ya? serbet, bisa bermakna sapu tangan, juga tisu itu juga disebut mindil Oh sekarang. ya, tisu ya. Mindil waroki, mindil yang dari kertas kan gitu ya. Al-mindilu wasikhun. Jayid. Nastamir. Raqam 5. Jarirna ba'di. Al-ma'u baridun. Al-ma'u Baridun. Marratan ukhra. Al-ma'u baridun. Al-ma'u Baridun. Ma ma'na al-ma'u baridun? Air itu dingin. Air itu dingin. Jayid. Baridun. Ya tahu baridun, baknya yang panjang, jangan sampai barid. Barid. baridun. Karena kebanyakan kata sifat itu memang sebelum huruf terakhir itu ya. Kebanyakan seperti itu. Jamilun, kamirun, sawirun, qadimun, jadidun, ya kan apa? Qaribun, khafifun, nadhifun, dan seterusnya. Tapi kalau untuk baridun, ini huruf pertamanya yang panjang. Baridun. Sebelum terakhir tidak ada ya-nya. Baridun. Karena nanti kalau misalkan baridun maknanya berbeda. Sudah saya sampaikan kan Ibu ya. Kalau baridun maknanya saya pernah nyampaikan kan, Mas? Sudah lupa tadi. Udah tapi lupa. Wah, ya fadlakum. Ya. Barid itu pos Ibu sekalian. Pos. Maksudnya anunya yang panjang ini ya, Zon. Bagaimana? Baridun. Kalau baridun maknanya pos yang misalkan sundukul barid, kotak pos gitu ya. Oh, pos ya. Ini bukan pos satpam, itu bukan. Pak pos Barid. ya. Sundukul barid, sunduk itu kotak, sundukul barid berarti kotak pos gitu ya. Jadi pos yang kantor pos itu. Kalau kantor pos apa? Maktabul barid. Maktabul barid itu kantor pos. Barid. Itu ro-nya yang panjang, bukan ba-nya. Kalau baridun berarti maknanya dingin gitu ya. Baik. Nastamir. Jarirna ba'di raqam 6. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru Jamilun. Marratan ukhra. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Jamilun. Ma ma'na al-qamaru jamilun? Bulan itu indah. Bulan itu indah. Biasanya kan bulan itu memang diibaratkan indah gitu ya. Makanya biasanya kalau orang pasangan muda itu biasanya wajhuka kal qamar gitu. Wajahmu bagaikan rembulan gitu. Besar banget.
Besar banget. Afwan Ustadz mau nanya. Nah, tafadhali. Komaru itu kan artinya bulan. Nah. Ini kan buat laki-laki ya Ustadz. Apa namanya kata yang dari awal kita pelajarin itu kan buat laki-laki. Berarti ini percakapan misalkan kita ngomongin bulan sama laki-laki gitu atau gimana? Bukan datang bulan gitu maksudnya ya, Mbak? Bukan, kan kita ngelihat bulan gitu. Berarti itu kan ada perbedaan antara ngomong bulan ke perempuan sama laki-laki gitu Ustadz maksudnya. Afwan. Bulannya laki-laki kayak gimana? Bulannya perempuan kayak gimana? Bukan, misalkan yang Ana tangkap itu misalkan lagi ngeliat bulan. Nah, ngeliat bulannya itu sama laki-laki berarti Komaru ini diartikan bulan yang gimana sih Ustadz? Gitu. Kan ini Komaru. Ini kan percakapan sama buat laki-laki, tapi kan bulan nggak ada perempuan dan laki-laki gitu. Ada kata siapa nggak? Oh gitu. Jadi dalam bahasa Arab nanti akan kita pelajari insya Allah di beberapa bab ke depan. Dalam bahasa Arab itu semua benda itu ada pengelompokan jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannats, ada maskulin, ada feminim. Semua itu tidak hanya makhluk hidup saja, tidak hanya manusia saja. Gitu ya. Semua benda. Misalkan qalam itu mudzakkar, kitab mudzakkar, al-qamar itu mudzakkar. Kalau asy-syamsu itu muannats. Syamsu itu cewek. Nggak tahu ya. Ini yang diartikan, berarti yang diartikan bulannya itu apa Ustadz? Bulan yang di atas. Ya bulan yang itu. Oh, tapi iya tapi ini berarti... bukan perumpamaan tadi Om ya. Misalnya wajhuka kal qamar bukan perumpamaan itu. Misalkan al-qamar jamilun ini orang jamil itu enggak. Ini memang qamar yang di atas. Qamar yang di atas kalau kita bicara sama lawan jenis gitu Ustaz, laki-laki. Tetap qamarnya tetap mudzakkar. Mau yang kita ajak bicara itu mudzakkar atau muannats, laki-laki atau perempuan, qamar itu tetap mudzakkar, tetap laki-laki dia. Jadi sudah ditentukan bendanya itu mudzakkar atau gitu loh Mbak. Nah, setiap benda itu sudah ada pengelompokannya sendiri. Benda mana saja yang mudzakkar dan benda mana saja yang muannats. Nanti akan gitu. Berarti bulannya yang perempuan beda gitu. Enggak. Bukan nanti yang kan qamar ini kan aslinya bulan. Nah, nanti yang misalkan kata benda yang buat perempuan berarti beda lagi bulannya ininya. Enggak. Kalau bulan yang di atas itu mudzakkar pasti laki-laki itu. Sudah tidak ada yang kalau yang syamsun itu baru jenisnya muannats. Syamsun itu. Jadi maksudnya tiap benda itu sudah ada ininya, sudah ada mudzakkar atau muannats gitu. Setiap benda itu sudah tertentu. Ini termasuk kelompok mudzakkar atau ini termasuk kelompok muannats gitu ya. Harus dihafal itu, Pak. Nah, santai saja itu mudah, insya Allah mudah. Nanti akan kita pelajari insya Allah, gitu ya. Jadi kita dengan ciri-cirinya kita bisa mengetahui ini mana yang termasuk kelompok mudzakkar, mana yang kelompok muannats. Baik itu ciri-cirinya secara lafaz tulisan atau secara makna, gitu ya. Nah, Ustaz. Tafadhol. Kalau bulan purnama itu kan kalau bahasa Indonesia bulan purnama, ya kan? Badrun. Kalau bahasa Arabnya badrun. Badrun. Beda ya. Oh, bukan Komaru apa gitu. Kalau qamar itu bulan secara umum. Bulan itu ada. Qamar itu bulan. Kalau bulan purnama itu badr. Makanya kalau ibu-ibu mungkin pernah mendengar syair zaman dulu ini. Tala'al badru alaina. Ini Masya Allah, ada yang baru datang nggak ini? Biasanya kalau baru datang disambut. Tala'al badru alaina. Jadi Tala'a itu telah terbit. Al-badru itu bulan purnama. Gitu ya? Jadi berganti kan kalau di bahasa ini kan full moon ya. Kalau di kita bulan purnama, jadi ada penambahan untuk penyebutan bulan penuh. Tapi kalau di bahasa Arab
Ada Namanya istilahnya beda. sendiri. Sebenarnya bulan sabit apa? Bulan sabit itu hilal. Iya. Oh, oke. Nah, makin seru tapi insya Allah mudah-mudahan kasih mudah. Mudah, Makin insya seru Allah mudah. Fatahallah alaikum najawnya. Lanjut, Ustaz. نستمر. جربنا بعدي رقم 7. البيت قريب. Al-baitu qaribu. مرة أخرى البيت قريب. Al-baitu qaribun. ما معنى قريب. البيت قريب؟ Rumah itu dekat. Rumah itu dekat. Al-baitu di sana ada al-nya, maka tidak tanwin. Karena qaribun diakhiri tanwin karena tidak diawali al. Dan dia al-baitu di sana ma'rifah. Makanya kita terjemahkan tadi rumah itu. Rumah itu dekat. Jayid. Raqam 8. Karirna ba'di. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal Khafifun. مرة أخرى الحجر ثقيل والورق خفيف. Al-hajaru Wal-waraqu khafifun. ما معنى هذه الجملة؟ Batu itu berat dan kertas daun itu ringan. Batu itu berat sedangkan kertas itu ringan. Jayid. Di sana insya Allah nggak bingung ya, yang ada alnya dan yang tidak ada alnya. Dan kalau kita perhatikan dari raqam wahid, dari nomor 1 ila raqam 8 sampai nomor 8 Ibu sekalian, kalau kita perhatikan semua yang ditambahkan al di sana semuanya diawali huruf qamariyah. Ya atau iya? Dari nomor 1 sampai nomor 8 semuanya diawali huruf qamariyah yang ditambahkan al di sana. Al-kitabu, al-qalamu, al-himaru, al-hisanu, al-kursiyu, al-mindilu, al-ma'u, al-qamaru, al-baitu, al-hajaru, al-waraqu. Semuanya diawali huruf qamariyah. Makanya lamnya dibaca jelas. Ya atau iya? Ya. Ya. Ini pertanyaannya ya atau iya? Jawabannya apa? Harus iya. Tapi kalau nomor 9, raqam 9, naqra karirna ba'di. Al-labanu harun. Al-labanu Harun. Marratan ukhra. Kita baca sesuai dengan lafaznya. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ma ma'na al-labanu harun? Susu itu. Susu itu Harun. panas. Gitu ya. Baik. Kasih. Jayid. Kalau kita perhatikan di sana, ini kata al-laban itu diawali huruf qamariyah atau syamsiyah? Ada tanwin berarti Syamsiyah. Ini lam itu termasuk huruf syamsiyah, ya kan Ibu ya? Lam itu termasuk huruf syamsiyah. Di sana langsung masuk ke lam yang kedua, al-labanu. Bukan al berhenti ke baru laban, tapi langsung masuk bersambung, ya kan Ibu ya? Jadi al-labanu. Ya, Ustaz. Lam ini termasuk huruf syamsiyah. Di sini disisipkan di sini. Satu-satunya huruf syamsiyah di halaman ini. Nastamir. Raqam 10, nomor 10 Ibu sekalian. Karirna ba'di. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Marratan ukhra. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Ma ma'na al-qamisu nadhifun? Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Jahit. Ahsantunna. Al-qamisu di sana diawali al, makanya tidak tanwin. Al-qamisu. Dan dia ma'rifah. Sedangkan nadhifun itu tidak diawali al, maka diakhiri tanwin. Baik. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ustaz mau tanya. Naam, tafadhali. Kalau al yang di nama surat
kayak Al-Baqarah itu sama juga. Ya, nah. Kebanyakan nama surat itu diawali al, ya atau ya? Ada beberapa yang tidak. Ada beberapa yang tidak diawali al karena memang di sana nama misalkan Yasin. bagaimana Om? Seperti Yasin kan nggak ada al. Kalau itu Yasin itu huruf muqatta'ah, memang huruf-huruf penggalan kan itu ya. Bukan suatu kata yang bisa kita artikan secara pasti. Kemudian ada misalkan Quraisy itu nama suku. Nah, itu memang tidak diawali al, itu nama ismul alam. Nanti akan kita pelajari insyaallah beberapa bab ke depan juga ismul alam. Juga misalkan ada surat Fussilat. Fussilat itu kata kerja. Fi'lun itu tadi, kata kerja itu tidak bisa diawali al, ya kan Ibu ya? Tapi kalau kebanyakan nama-nama surat itu diawali al, dan itu juga menunjukkan ma'arifah, karena biasanya pengambilan nama surat itu dari kata yang ada di dalam surat tersebut. Iya. Biasanya pengambilan nama surat itu berasal dari kata yang ada di dalam surat tersebut. Makanya kata tersebut berarti sudah ma'arifah, sudah diketahui yang dimaksud itu apa. Misalkan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu bukan setiap sembarangan sapi, tapi sapi yang dimaksud di dalam surat tersebut. Ya kan Ibu ya? Iya. Begitu Ibu ya? Syukron, Ustaz. Afwan. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Belum. Ma yujad? Nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Di sana mulai tamarin. Tamarin itu jamak dari tamrin. Latihan. Baik, di sana at-tamrinul awal, latihan pertama. Perintahnya apa? Iqra waktub atau iqra'i waktubi ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah. Ma makna iqra? Bacalah. Uktub. Ma makna uktub? Uktuf. Tulislah. Bacalah dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimat, dengan melengkapi harokat terakhir setiap kata. Dhabt itu harokat Ibu sekalian. Dhabtun itu harokat. Akhir itu jamak dari akhir. Akhir itu sudah jadi bahasa kita. Ya kan Ibu ya? Iya. Al-kalimat itu jamak dari al-kalimah. Al-kalimah maknanya apa? Kalimat itu artinya apa? Kalimat. Kalau kalimatun di dalam bahasa Arab, kalimatun dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya kata Ibu sekalian. Gitu ya? Kalimatun kalau di dalam bahasa kita artinya kata. Ya, nah, serapan kita itu mengalami pergeseran. Iya, kebalik. Agak bingung itu. Jadi beberapa serapan kita itu kadang agak kurang pas itu. Beberapa kata serapan kita. Tapi kalau susunan kalimat dalam bahasa Arab disebutnya jumlah, gitu ya. Jumlatun itu susunan kalimat. Kalau kalimatun itu kata, begitu Ibu ya. Baik, kita coba Ibu sekalian, kita coba untuk menjawab ini latihan pertama ini dengan membaca. Kita coba tunjuk satu persatu ya, sekalian kita absen Ibu sekalian. Raqam 1, Ibu Ade Herianti. Kita coba kita coba jawab, baca dua-dua ya, biar tahu perbandingannya mana yang nakirah mana yang arifah. Tafadhali, iqra'i. Silakan dibaca dua-dua. Masjidun. Marratan ukhra, sekali lagi. Masjidun al-masjidu. Ahsanti. Masjidun dan al-masjidu. Sahlahanai. Masjidun al-masjidu. Itu bedanya. Yang sebelumnya tidak ada alnya dan yang kedua ada alnya. Sahlahanai. Gak bingung ya? Nastamir. Raqam ba'dah. Ibu Akidah Mulyaning Tias. Apakah hadirah? Am tahdur? Ba'daha?
Alifah di sini. Ma'un. Ma'un. إنها مريضة. Al-baitun. بعدها Ibu Qari. Ibu Qari apakah hadirah Ibu Qari? لم تحضر. بعدها أبو داني. تفضل أبو داني. ألو أبو داني. افتح الصوت. Mana tadi sepertinya Anda Abu Dani. Terus sekarang Abu Dani nampaknya suaranya belum aktif Om. Assalamualaikum. Tanya Bu Dani, suaranya bisa bersambung? Halo? Masih di mute Om? طيب افتحي. اقرأي. Ya Ustaz, ya Ustaz. نعم. Silakan Om, silakan dibaca Om. Kata yang ketiga dan keempat itu Om. Yang ini Om. Halo, Saya Bu Dani. Ustaz. Nah, Bu Dani, silahkan dibaca. Barusan hilang, ada telepon masuk dari saya. Nah, ya salam. Yang 3 Ustaz ya. Nah, yang saya tandai itu. 2 kata. Sebentar. Al-ma'u baridun. Yang mana ini Om? Mana Ustaz? Yang saya tampilkan di layar Om. Ini masih halaman sebelumnya nampaknya. Barusan berapa menit saya hilang Ustaz, telepon masuk saya nggak nyimak. Itu pas dulu Ustaz, nanti saya berikutnya deh Ustaz. Maaf Ustaz. Tayyib. Aftahullah alaik. Kalau begitu Ibu Dita Monika terlebih dahulu. Tafadhol Ibu Dita. Al-ma'u. Al-ma'u. Dua kata dibaca. Dua bacanya. Al-ma'u ma'un. Ahsanti, al-ma'u dan ma'un. Bedanya, al-ma'u itu ada alnya, jadi tidak tanwin. Al-ma'u. Sedangkan selanjutnya di sana tidak ada alnya, jadi ma'un. Aftahullah alaik. Enggak bingung Bu Dita ya? Belum Ustaz. Saya boleh Ustaz sekarang saya boleh. Bu Dani. Bu Dani berarti selanjutnya Bu Dani. Tafadhali Bu Dani. Nah. Al-baitun babun. Marratan ukhra, sekali lagi. Al-baitu babun. Jayyid. Al-baitu tidak boleh tanwin ya, karena ada alnya. Al-baitu dan babun. Aftahullah alaik. Enggak bingung kan ya? Insyaallah. Jayyid. Aftahullah alaik. Nastamiru ba'daha Ibu Fitriyanti. Qolamun al-qolamu. Ahsanti, qalamun al-qalamu. Jayyid. Enggak bingung ya? Ustaz. Nastamir ba'daha Ibu Herminingsih apakah hadirah? Lam tahdur? Lam tahdur. Ba'daha Ibu Husnul Hidayati. Ibu Husnul Hidayati ini apa? Husnul baritun ya. Ibu Husnul Hidayati ini uminya Alifah ya? Naam. Kemarin. Naam. Iya. Baridun. Berarti Naam. Syafahum Allah. Dua-duanya ya sakit ya? Kalau Alifah sih batuk pilek aja. Kalau Bu Husnul Hidayatinya?
Sebenarnya sih kemarin masih sakit tuh Ustaz. Nah. Tapi alhamdulillah udah mendingan. Kenal dekat Om? Bu Andi Herianti? Tetangga Ustaz. Tetangga, Masya Allah. Ini seharusnya belajarnya bisa nobar Om. Kayak layar besar itu. Masya Allah. Ya, seru kayak kelas ya, Ustaz. Baik, tahallah alaikum jami'an. Nastamir ba'daha Ibu Indah Wulandari. Tafadhali Ibu Indah. Al-kalbu Naam. kalbun. Ahsanti, al-kalbu kalbun. Tahallah alaik. Enggak bingung ya? Insyaallah. Baik. Nastamir ba'daha Kanisa Fitri Aulia, tafadhali. Lisa? Halo? Sepertinya tadi ada. Halo, Kanisa? Mikrofonnya terbuka. Iya. تفضلي اقرأي كنيسة. Belum dibuka kali. Sudah terbuka nampaknya. Coba Tapi kadang kurang jelas Kak. qamisun dan waladun. Ahsanti, Masya Allah. Nah, suaranya lembut, jadinya nggak kedengaran. Sayup-sayup, Ustaz. Masya Sayup-sayup Allah. terdengar. Qamisun dan waladun. Tahallah alaik. Kanisa. Kanisa ini paling muda dan bersamaan dengan Alifah di sini. Masih 14 tahun, Om. Nah, satu kelas Ustaz. Nah. Ini jangan-jangan sekolahnya juga satu kelas, Om? Nah, Ustaz satu kelas. Oh, Masya Allah. Sekolah di mana, Om? Di Keranji Ustaz, SMP di Som. I'tisam. Masya Allah. Assalamualaikum. Nastamir. Setelah Kanisa, Ibu Lilan ista'danat, Ibu Marisa. Ustaz. Ini. Tafadhali, iqra'i. Al-hajaru al-waladu. Al-hajaru al-waladu. Astaghfirullah alaik. Al-hajaru al-waladu. Nggak bingung kan? Ibu Marisa ya? Insya Allah Ustaz. Ini Cuma ibu atau kadang mbak? lupa-lupa artinya aja. Tapi nggak masalah. Yang penting kalau arti itu, yang penting kalau sudah pernah kita hafal dan semakin sering kita baca dan kita jumpai, itu akan mudah insya Allah. Yang penting sudah pernah kita coba untuk menghafalnya. Oh ya, ini ngomong-ngomong kabarnya PR hafalan bagaimana, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun telat. Alhamdulillah belum hafal. Alhamdulillah saya belum hafal. Udah setoran tapi telat Ustaz. Lawas, telat nggak masalah. Telat masih bisa dikumpulkan kan, Om ya? Yang penting hafal, Ibu-ibu sekalian. Jadi sebenarnya tugas itu bukan semata-mata untuk nilai, bukan untuk saya juga, tapi sebenarnya untuk memudahkan belajar kita, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi usahakan betul-betul untuk kosakata itu kita hafal. Karena namanya belajar bahasa kalau tanpa menguasai kosakata gimana ceritanya nanti, kan gitu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Tahallah alaikum jami'an. Dihafal, Om ya. Untuk pengumpulannya nggak bingung kan, Om ya? Di classroom, jadi selalu di classroom. Jadi pengumpulannya selalu di classroom. Kalau ibu-ibu mau mengumpulkan. Tiap assignment ada itu kan, Ustaz ya? Nah, biasanya assignment ada itunya kan, ada itunya. Nah, ada kolomnya masing-masing kan, Om ya? Iya. Saya belum aja, Ustaz. Banyak yang belum. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dicicil, Om. Dicicil, dihafalkan. Misalkan setiap hari kita hafalkan 5 kan lama-lama kan banyak, Om. Nah, Ustaz. Yasrallahu ala jami'an. Nastamir ba'daha. Siapa? Mekko. Apakah hadirah? Mbak Mekko?
لم تحضر بعدها نادية Ibu Nadia Kusuma Indah لم تحضر أيضا بعدها وريدا كيف حالك وريدا أهلا وسهلا حاضرة. ما شاء الله كيف حالك sehat ya الحمد لله. الحمد لله طيب تفضلي اقرأي وريدا Yang mana nih Pak Ustadz? yang ini nih. Nah, yang saya garis bawah ini Om. Enggak, yang ini tadi al-hajaru al-waladu tadi sudah Om ya? Udah, Sudah, Ustaz. sudah. Yang berarti selanjutnya Sudah, Ustaz, itu baru, Ustaz. setelah al-waladu. Setelah al-waladu. Al-waladu. Setelah al-waladu. Himarun terus Himarun. Al-himaru. Jayid, himarun al-himaru. Mudah kan Wireda? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau nggak ada alnya berarti tanwin. Himarun. Kalau ada alnya berarti nggak tanwin kan gitu Om ya? Mudah kan Om ya? Iya. Al-himaru. Jayid, astagfirullahaladzim. Kalau Wireda ini, kalau tadi siapa? Kalisa dan Alifah itu paling mudah. Kalau Wireda ini senior kita di sini ya, Wireda. Ya Bu Reda ya? Nenek ini... tadi samia aja. Jadi kita harus menghargai yang lebih tua kan katanya Om. Bu Reda sekarang berapa Om usia Om? Apanya? Usia Om. Usia 70. 70 ya, Masya Allah. Allah ya fadluki. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bu Reda ini meskipun 70 tapi masih energik sekali, Masya Allah. Nenek. Tapi mungkin kita bakal nggak ketemu lagi karena saya udah nggak di Jakarta. Iya, nggak ketemu lagi. Sama putranya yang dua itu siapa namanya tuh Pak Ustadz? Ayub dan Yusuf. Satu lagi adiknya Ahmad. Udah ada lagi satu lagi ya? Naam, Ahmad. Alhamdulillah. Si Ahmad. Oh, laki semua? Alhamdulillah, laki semua. Rijal. Alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleh semua ya. Amin ya Allah. Ini saya pindah ke sini untuk sekolahnya anak-anak Om. Ya, Alhamdulillah sambil melanjutkan hafalan. Di sekolahnya kan juga setoran hafalan. Misalkan pagi itu dari pagi sampai jam 9 itu halakoh tahfidz di sekolahnya. Ya, Yusuf udah berapa juz Pak Ustadz? Yusuf. Kalau Yusuf ini kan karakternya berbeda Om ya. Dua anak ini karakternya berbeda. Jadi kalau Yusuf itu nggak bisa dipaksa. Kalau Yusuf masih baru sampai juz 29. Ayub? Kalau Ayub di juz 25. Surat Asyura. Aduh, pinternya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Ya Allah, Semoga istiqamah. Mohon doanya. Ya. Pesantren Ustaz. Kalau Ayub ini masih kelas 1 SD. Kalau adiknya baru daftar malah, baru mau tes. Ya, alhamdulillah Ustaz. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Jadi pemimpin yang bagus. Diharapkan. Jadi imam yang bagus. Yang bagus. Wah, Masya Allah. Nestamir, ibu sekalian, Mbak Anda setelah Wireda, Richa. Richa apakah hadirah, Richa? Lam tahdur, ba'daha Siti Julpia, Kirana. Tafadhali iqra'i. Al-Hisanu. Marratan ukhra. Al-Hisanu. Al-Hisanu. Thumma? Hisanun. Ahsanti. Al-Hisanu wa hisanun. Diingat Ibu ya, hati-hati. Kalau ada al, itu berarti akhirannya tidak mungkin tanwin. Sedangkan kalau tidak ada al, maka bisa tanwin. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Fatahallahu alaikum jami'an. Ini dasar Ibu Ustaz. Ini kaidah dasar.
Ini mungkin nanti akan di beberapa bab ke depan, misalkan di atau mungkin ada beberapa bab ke depan itu ada yang menjelaskan kata ism yang memang secara asal itu tidak boleh tanwin. Kalau meskipun tidak ada al, tapi ini dasar di sini ini dasar. Dasarnya itu kalau tidak ada al itu sebenarnya boleh tanwin. Kalau ada al maka tidak tanwin. Gitu Ibu ya? Wadih? Baik. Tad, Naam, tafadhali. berarti kalau tidak ada al bisa tanwin bisa enggak juga ya? Kalau ada al kan bisa tanwin, bisa juga beberapa itu ada kata-kata beberapa kelompok kata yang khusus itu memang meskipun tidak ada al nggak boleh tanwin, ada beberapa. Nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit insyaallah. Tapi kalau dasarnya seperti ini. Secara umum itu normalnya itu kalau tidak ada al itu tanwin. Normalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada al, kok tidak tanwin juga, itu biasanya ada sebabnya. Gitu ya. Jadi kata khusus maksudnya? Kata khusus maksudnya ya? Nah, nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit insya Allah. Pasti ada sebabnya kenapa kok nggak tanwin, padahal tidak ada al-nya, gitu ya. Nah. Baik, nastamir ibu sekalian. At-tamrin ba'dah. At-tamrin tsani iqra waktub atau iqra'i waktubi. Ini perintahnya hampir sama ibu sekalian, membaca dan menulis. Kita coba baca secara lisan di sini ibu sekalian. Na'ud, kita kembali ila Bu Ade Haryanti. Tafadhali iqra'i. Raqam 1. Nomor 1. Tafadhali. Al-maktabu maksurun. Ahsanti, al-maktabu maksurun. Fatahullah alaik. Ma ma'ana al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Ahsanti, meja itu patah. Baik, fatahullah alaik. Nastamir ba'daha. Ibu Dani, tafadhali raqam 2. Al-madrasu pelan-pelan. Al-mudarrisu jadid. Al-madrasu Al-mudarrisu jadir. Apa? Bu Dani. Jangan dengarkan bisikan-bisikan itu. Hati-hati Om. Ta'awud Om. Enggak Om, saya canda Om. Jangan diambil hati Om. Jadi apa tadi Zat? Oh, jadi saya jadi itu tuh. Gimana Om? Apa tuh? Al-mudarrisu. Jadidu. Jadi gimana? Ya, saya belum sempat buka, jadi saya belum ngapalin, jadi belum tahu. Enggak apa-apa, dicoba saja Om. Coba. Jadi betul. Jadi itu ya. Gimana tadi kaidahnya kalau tidak ada alnya gimana? Ya, kalau ada alnya kan pasti nggak ada tanwin. Tanwin. Jadi gimana? Saya belum ngapalin itunya kata-kata, saya cuma ngejar kalau kelas saya mesti masuk gitu kan. Jadi nggak apa-apa, ini bisa aja ditebak. Jadi gitu. Menam. Al-mudarrisu jadidun. Bisa kan Om? Iya. Al-mudarrisu jadidun. Jadidun. Tadi beberapa kali kita menemukan kata ini, jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Inilah pentingnya kita menghafal Om. Jadi diusahakan betul-betul Om ya untuk menghafal kosakata Om ya. Diusahakan betul-betul untuk menghafal kosakata. Nanti akan masih duduk sih. Bagaimana? Masih duduk, saya waktunya banyak di jalan.
Jadi mestinya saya itu ya. Ini kan bukunya tebal nih, saya saya print out dari itu kan Heeh. Ustaz. Tapi untuk yang kamus kan tipis kan, ya? Tipis. Iya, tipis. Ya, iya, iya. Heeh. Jadi kalau Bisa kamus itu buat kan buku. mungkin bisa dibawa Bisa kemana-mana. dibawa kemana-mana. Iya, Iya. iya benar. Atau mungkin Bawa. kalau misalkan repot bawa kertas, mungkin pakai yang PDF-nya bisa dibuka dengan HP kan, Om ya? Iya. Heeh. Saya Jadi, setir sendiri jadinya. na'am. Tapi anyway saya mesti cari waktu. Na'am. Yasarallahu waraki. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin, amin. Nah, Amin ya Rob. mungkin sambil jalan gitu, mungkin sambil menghafal kalau misalkan ada waktu luang gitu ya. Iya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Pokoknya saya Nastamir. kalau kelas saya kejar terus kalau ini. Kalau Nah, jam itu saya udah terbirit-birit. Pokoknya saya bilang saya kejar, saya tinggalin juga lagi ketemu orang saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan. نستمر بعدها بوديتا مونيكا تفضلي رقم 3 القميص وسخ. مهلا pelan-pelan Om. مرة أخرى sekali lagi القميص وسخ. القميص yakin Al-khamisu wasifun. Wasif. القميص وسخ. Tahu kan Om ya? Di sana kenapa kok al-qamisu? Kenapa? Bukan al-qamisun? Karena ada al. Jayid. Kalau ada al, maka akhirannya nggak mungkin tanwin. Gitu Om ya? Nggak bingung kan Bu Dita ya? Nggak bingung Ustaz. Tadi lupa mungkin Ustaz. Kata orang katanya khilaf gitu. Al-qamisu wasikhun. Gitu ya? Tahlahana. نستمر بعدها Ibu Fitrianti تفضلي رقم 4 اللبن بارد. اللبن بارد جيد اللبن بارد tahlahana. Mudah ya? نستمر بعدها Ibu Indah Wulandari رقم 5 Al-masjidu maftuhun. جيد المسجد مفتوح فتح الله عليك إن شاء الله نستمر بعدها Ibu Marisa تفضلي رقم 6 ini Ibu Marisa Marisa ya, bukan Kalisa dulu. Kalau iya astagfirullah. Kalisa dulu harusnya. Kalisa kan hadir. Kalisa dulu, afan. Saya minta maaf. Kalisa, tafadhali. Kalisa raqam 6. Jazakallahu khairan. Agak dideketin Kalisa biar suaranya terdengar jelas. Al-hajaru kabirun. Sepertinya sudah jawab Kalisa ya, tapi suaranya sayup-sayup sekali, saking lembutnya. Dengar. Al-hajaru kabirun. Gitu kali saya. Sayup-sayup kedengaran. Nanti mungkin didekatkan dengan mikrofon kalau misalkan menjawab kali saya. Al-hajaru kabirun. Kalisa bingung tidak Kalisa? Untuk membacanya? Rasanya nggak kedengaran. Nggak kedengaran namanya. Sahalana jami'an. Tapi belajarnya bersamaan nggak dengan Bu Ade ya? Iya. Cuman mikrofon. Bagaimana?
Oh, internet saya ini yang sekarang bermasalah. Pokoknya Saya mendengarnya putus-putus. Ini baru turun hujan lebat, Om. Di tempat saya. Allah langsung banget. Nah, Suara saya putus-putus tidak, Ibu? Lancar, saya Ustaz. sih enggak. Lancar, Om ya. Tapi saya mendengarnya putus-putus, Om. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz di mana posisinya Ustaz? Saya di Jember sini, ya? Om. Di Seragen, Om. Saya juga di sini. Oh, Seragen toh. Seragen, Om. Seragen. Bagaimana? Saya ingatnya Jember, salah ya. Saya Seragen, Om. Seragen bagian perbatasan udah dekat Mantingan itu, dekat Ngawi. Jadi dengan perbatasan Jawa Timur itu sekitar 1 kilo mungkin. Jadi perbatasan Berarti Jawa tapi Tengah masih Jawa Timur. masih masuk Jawa Tengah gitu. Masih Jawa Tengah, nah. Oke. Seragen kan Jawa Tengah. Mampir, Om. Kalau misalkan lewat, silakan mampir, Om. Ahlan wa sahlan. Nanti bisa mampir main ke pondok juga, insya Allah. Insya Allah. Kalau Bisa- mampir masih seminggu Ustaz, kelas sehari 2 jam, jadi bisa pinter. Dekat dengan pintu tol, insya Allah nggak terlalu jauh dengan pintu tol. Seragen Timur. Insya Allah. Baik, nastamir Ibu sekalian. Ibu Marisa, tafadhali, rakam 7. Nah, Ustaz. Allah banu baridun. Naam. Allah banu baridun. Walma'u harun. Ahsanti. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Ingat, Om ya. Hati-hati, barid ini baknya panjang, bukan roknya yang panjang. Baridun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Nah, lagi bingung kan, Marisa ya? Ridu. Enggak, Ustaz, insya Allah. Baik. Nastamir ba'daha. Susu itu dingin, Heeh. sedangkan air panas. Dengan air itu panas. Baik, paham عليك. نستمر بعدها Ibu Reda تفضل Ibu Reda رقم 8 nomor 8 Om. Nenek Reda, halo. Al-imamu jalisun. Al-imamu Al-imamu jalisun. jalisun wal mudarrisu waqifun. Ahsanti, Masya Allah. Aftahullah alaik. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Mudah kan, ya? Aftahullah alaik. Nastamir ba'daha Siti Julfia. Kirana, tafadhali, rakam 9. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Ahsanti. Al-qamaru ba'idun. Kita sudah menghafal kata tawilun bukan, Ibu? Tawilun sudah kita pernah hafal belum, Ibu sekalian? Di bab 1, 2, 3 sudah ada belum kata tawilun? Sudah. Sudah kan, Ibu ya? Tawil, apa makna tawil? Tinggi. Jayid. Tawil itu bermakna tinggi, tapi tinggi untuk Panjang. tinggi atau panjang. Nah, tinggi atau panjang ini biasanya kalau artinya tinggi itu untuk perawakan gitu, Ibu ya. Kalau panjang untuk benda-benda yang lain. Jadi kalau misalkan kita ingin mengibaratkan misalkan misalkan seperti al-waladu tawilun, anak itu tinggi perawakannya gitu ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan misalkan bintang itu tinggi, itu tidak menggunakan tawilun. Tapi an-najmu murtafi'un atau an-najmu ba'idun. Seperti di sini al-qamaru ba'idun. Gitu, Ibu ya? Bukan jarak ya, Ustaz ya? Na'am, tawilun itu bukan jarak. Tinggi bukan jarak, tapi ukuran fisik gitu, ya. Bisa difahami maksud saya kan, Ibu ya? Insyaallah. Baik, Assalamualaikum. Astamiru raqam 10, nomor 10 Ibu sekalian, kembali ke Bu Andi, tafadhali. Raqam 10. Almandilu. Alman atau almin atau almun?
Pelan-pelan. Tafadhali. Diulangi, Om. Halo. Al-mundilu nadhifun. Bu Ade, coba dibaca sekali lagi. Al-mindilu nadhifun. Jayid, fatahullah alaik. Al-mindilu, min. Pakai kasroh kan, Om ya? Al-mindilu nadhifun. Fatahullah alaikunna. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu, fi hadhihi shafhah, di halaman ini, entah itu tentang makna atau tentang ini harokatnya bagaimana. Ini kita bisa membaca seperti ini sangat erat kaitannya dengan menghafal kosakata, ya kan Ibu ya? Jadi menghafal kosakata, kemudian bisa membacanya, lalu nanti kita juga akan mempelajari beberapa kaidah. Itu sangat saling terkait dan saling mendukung biasanya. Lalu kemudian bisa percakapan, itu saling terkait. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? La yujad. Tentunya la yujad. Nastamir ila shaf'ah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. As-shaf'ah ba'daha, halaman berikutnya di sana ada at-tamrin ats-tsalits dan di sana diberi tanda di dalam kolom di atas, di sana ada wajibun, ya kan Ibu ya? Ya. Ustaz, nggak keluar. Bagaimana, Om? Nggak keluar tuh Ustaz. Nggak keluar. Ya. Di buku. Di layar juga, Om. Saya tampilkan di layar. Nggak ada. Semuanya nggak ada, Om. Tunggu. Oh, kayaknya di Zoom ini tadi. Zoom out lagi, Om. Zoom out. Al-kalimatul munasabah. Bukan. Itu halaman berikutnya lagi. Halaman 26. Oh. Nah, seperti di layar, Ibu ya. Yang saya tampilkan di layar, kelihatan kan Ibu ya di layar? Apa itu? Kelihatan, Ustaz. Nah, di sana wajibun. Jayid. Wajibun di sana maksudnya adalah wajibun manziliyun, yaitu tugas rumah atau PR gitu, Om ya. Kewajiban dikerjakan di rumah, maksudnya PR. PR-nya apa? Tugasnya apa? Ini kita gunakan sebagai tugas tulis, Ibu sekalian. Selain juga menerapkan kaidah yang kita pelajari, juga latihan menulis. Perintahnya apa? Imla'il faragh. Imla, apa makna imla? Tulis. Imla itu dari kata mala'a yamla'u, artinya penuh, memenuhi atau mengisi, gitu ya. Imla'il faragh, isilah al-faragh. Faragh itu kosong, atau isilah bagian yang kosong fima yali, berikut ini. Isilah bagian yang kosong berikut ini dengan apa? Biwad'il kalimatil munasibati. Biwad'i, dengan meletakkan al-kalimah al-munasibah, al-munasibah. Nah, kata yang sesuai atau yang cocok. Isilah bagian yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Minal kalimatit taliyah, dari kata-kata berikut. Maksudnya bagaimana? Kalau kita perhatikan di sana, di bawahnya ada kurung, ya kan Ibu ya? Ya. Di dalam kurung itu ada beberapa kata. Di sana ada jamilun, thumma wasikhun, thumma maftuhun, harun, thaqilun, wa khafifun. Sah? Nah, Ustaz. Nah, kita diminta untuk memilih dari kata-kata ini, jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun, untuk mengisi bagian yang kosong dari setiap nomor. Di sana ada 6 nomor, ya atau ya? Yes. Di sana ada al-hajaru. Al-hajaru itu kita kira-kira kata yang cocok sifatnya apa? Al-hajaru, apakah al-hajaru jamilun atau yang lain? Gitu ya. Kemudian al-babu, cocoknya pasangannya kata apa? Gitu ya. Bingung tidak, Ibu? Itu dengan memilih kata yang ada di dalam kurung. Jadi jawabannya memilih kata yang ada di dalam kurung itu, kita tinggal memindahkan ke samping masing-masing nomor. Begitu, Bu ya? Nggak bingung kan, ya? Ustaz. Naam. Ustaz, ini
Kan kata yang tersaji di atas tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai khafifun, right? Na'am. Ya. Hah? Ya, itu untuk bagian yang ini aja ya, 6 juga ya tuh 2, 3, 4, 6 pas, 5, 6. pas. Ya, enggak kurang enggak lebih. Nah, Ustadz, boleh nggak ini Ustadz kan di atas ini kan nggak ada ini tadi yang istilah bagian tuh imla Imla'il faragha. Imla'il faro gitu. Itu saya tulisin bawahnya itu saya sambil kasih tanda-tanda itu bener nggak Ustaz? Nggak masalah. Biasanya kalau dulu pengalaman saya dulu misalkan di awal-awal belajar itu kalau misalkan saya belum bisa membacanya, itu saya harokati. Kalau ustadznya baca, itu saya harokati. Kalau nanti sudah tahu harokatnya, nanti ketemu lagi itu sudah nggak diharokatin lagi. Nah, tapi kalau di awal-awal yang belum tahu sama sekali itu diharokati nggak masalah. Gitu ya? Nggak masalah ya? Iya, oke. Nah, Ustaz. Diulang Ustaz tadi. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil fima yali pakai tanwin ya? Iya. Kok Bang? Fima yali terus fima yali enggak ada tanwinnya kalau fima yali. Iya-nya mati. Ya-nya kasihan sekali mati. Biwad'il kalimat. Ya-nya sukun itu. Fima yali. Biwad'il kalimatil munasibati. Kalimatil. Munasibati. Berarti munasibati minal kalimatit taliyati. Minal kalimatit taliyati. Oh, kalimatit taliyati. Naam. Insyaallah. Kalimatit lati ya, lati ya Ustaz. Taliyati. Taliyati. Baik, Assalamualaikum jami'an. Itu tugas tulisnya ya. Artinya tadi istilah bagian yang kosong berikut ini kalimati dengan kalimat dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut. Meletakkan kata yang sesuai. Meletakkan tuh untuk kata apa Ustaz? Arti meletakkan tuh kalimat yang mana? Hurufnya sesuai. Wada'a yada'u itu meletakkan. Al-munasibah itu sesuai. Minal kalimat taliyah dari kata-kata berikut. Dari kata-kata berikut. Nah, ini tugas tulis Om ya. Nanti insya Allah kita buatkan kolomnya di Classroom dan silahkan nanti ditulis, difoto dan dikumpulkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan untuk kosakata masih di bab 3, masih kosakata bab 3 silahkan dilanjutkan Ibu ya. Iya. Di bagian ketiga semoga Allah memberikan kemudahan. Naam. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kolomnya sudah ada kan Om ya yang kosakata untuk pengumpulan kosakata bab 3 di Classroom bagian ketiga. Jadi 3 bagian sudah ada semuanya insya Allah di sana. Yang misalkan belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan, nggak masalah, terlambat nggak masalah insya Allah. Untuk berikut 16. Untuk berikutnya di sana subhanallah. Latihan berikutnya di sana Ibu sekalian, latihan berikutnya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya Om ya. Di pekan depan insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bagaimana Ibu? Nah, salam ya. Baik. Dan nanti sekalian insya Allah kita akan masuk ke bagian kedua dari bab 3 ini. Di sana kita ini boleh ditulis di ini Ustaz, di kertas yang ini yang saya print yang kita labas nggak masalah. Nggak masalah. Ntar kalau Ustaz tuh suka bilang bas, itu apa sih sama labas beda. Labas. Beda. Labas. Ya Ustaz ya.
Bagaimana? La ba'sa ya. Itu singkat. Aslinya la mengapa ba'sa. ya? La ba'sa, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau bas doang, bas itu apa? La ba's, aslinya ba'sun, ba's ya. Cuma kan kita mungkin pengucapannya terlalu cepat jadinya kedengarannya bas gitu aja. La ba's. Baik, kita cukupkan Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Belum, Ustaz. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, diberikan juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.